Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu Guru Penggerak, untuk Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Mita Sukmanurjanah, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi berdasarkan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan paripurna baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain itu, pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi pribadi yang mandiri. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Awalnya, pembelajaran yang saya lakukan di kelas berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian, saya juga sangat berfokus pada pencapaian materi dan ketuntasan kognitif murid saja. Sehingga, jika murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran itu sudah berhasil. Selain itu juga, saya hanya meminta siswa untuk menghafal materi saja. Tetapi setelah saya mempelajari banyak hal dari modul 1.1 tentang makna konsep filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki praktik baik dalam pengajaran di kelas dan termotivasi untuk melakukan perubahan-perubahan menuju perbaikan dalam proses pengajaran di kelas, serta memfasilitasi peserta didik untuk lebih mengembangkan minat bakatnya secara bahagia. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa sudah seharusnya pembelajaran yang efektif itu berpusat kepada murid. Murid sebagai subjek atau harus terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan mendidik itu adalah menuntun. Artinya, membimbing atau mengantarkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Selain itu, dalam mendidik siswa harus disesuaikan dengan perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman siswa. Mendidik juga harus memberikan rasa bahagia kepada siswa. Yang saya rasakan setelah mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama, hati saya tergerak untuk melakukan perbaikan dalam praktik pembelajaran pengajaran di kelas. Selain itu, selama melakukan perbaikan, saya merasa pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih menyenangkan dan murid pun antusias untuk semangat belajar. Setelah mempelajari modul tentang makna pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara, saya memiliki ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan tersebut yang dibuktikan atau dituangkan melalui aksi nyata
pembelajaran di kelas. Aksi nyata tersebut diwujudkan berupa yang pertama, mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher-oriented menjadi student-oriented. Kemudian, menghadirkan pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, mandiri, dan menyenangkan melalui metode permainan. Selain itu, mengawali pembelajaran dengan ice breaking dan menonton video yang relevan dengan materi pembelajaran. Ada beberapa catatan praktik baik pembelajaran yang saya terapkan sehari-hari di sekolah. Di antaranya, praktik baik yang dilakukan di sekolah, di antaranya pembiasaan sholat duha berjamaah setiap pagi, membudayakan 3S, salam, senyum, dan sapa terhadap murid maupun guru, serta warga sekolah lainnya. Sebelum melakukan aksi nyata penerapan model yang interaktif dan inovatif di kelas, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk merancang pembelajaran di kelas. Setelah melakukan perencanaan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya tuangkan ke dalam aksi nyata berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa, cek kehadiran, ice breaking, dan apersepsi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan perencanaan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya tuangkan ke dalam aksi nyata berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa, cek kehadiran, ice breaking, dan apersepsi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah melakukan perencanaan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas, saya tuangkan ke dalam aksi nyata berupa pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas diawali dengan berdoa, cek kehadiran, ice breaking, dan apersepsi serta menyampaikan tujuan pembelajaran. Tahap selanjutnya yaitu saya bersama siswa membuat kesepakatan belajar di kelas. Siswa dilibatkan untuk membuat kesepakatan belajar di kelas agar tercipta kenyamanan saat belajar di kelas. Ketika dalam proses pembelajaran di kelas, saya membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Siswa berkolaborasi dalam kelompoknya untuk membahas, memecahkan, serta mendiskusikan LKPD-nya. Guru bertugas membimbing siswa dalam kegiatan diskusi kelompok agar siswa secara aktif berinteraksi dengan rekan kelompoknya. Setelah siswa mendiskusikan LKKPD-nya bersama teman satu kelompoknya, guru memfasilitasi siswa untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Hal ini berguna untuk melatih rasa percaya diri siswa dan berani tampil di depan kelas.
Setelah setiap kelompok membacakan hasil diskusinya di depan kelas, guru memberikan apresiasi berupa tepuk hebat untuk masing-masing kelompok. Kemudian, guru memfasilitasi siswa untuk mengerjakan kuis siapa cepat dia dapat dengan cara mengisi teka-teki silang yang sudah disediakan oleh guru. Siswa diberikan kesempatan untuk maju ke depan mengerjakan teka-teki silang tersebut. Gunanya untuk melatih konsentrasi serta keberanian dan juga kemandirian siswa. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi yang sudah dipelajari. Setelah melakukan tanya jawab bersama siswa, guru memberikan evaluasi mandiri untuk siswa. Guru membimbing siswa untuk menjawab soal singkat tentang materi yang sudah dipelajari untuk mengukur pemahaman konsep siswa terhadap materi. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab soal refleksi tentang kesulitan dan perasaan mereka ketika berlangsung kegiatan pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran selesai. Kegiatan ini disebut dengan refleksi. Selain itu juga, guru memberikan penguatan kepada siswa untuk lebih semangat lagi belajar di hari selanjutnya, serta memberikan gambaran untuk materi yang akan dibahas selanjutnya di lain hari. Karena materi yang dipelajari merupakan materi gotong royong, sehingga guru mengajak siswa untuk melakukan aksi nyata setelah pembelajaran, berupa siswa bersama-sama melakukan gotong royong untuk membersihkan kelas. Pembelajaran telah selesai, diakhiri dengan penutup doa yang dipimpin oleh siswa. Kemudian selanjutnya tanggapan dari rekan guru sejawat dan siswa setelah melakukan pembelajaran atau melihat pembelajaran Ibu Mita di kelas. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Najmi SPD selaku rekan guru sejawat dari Ibu Mita Sukma Nurjana ingin menyampaikan bahwasannya metode pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bu Mita Sukma alhamdulillah sudah dapat menjadi inspirasi bagi kita semua selaku guru-guru, dan juga terima kasih dan selamat kepada Ibu Mita, semoga dapat menempuh pendidikan guru penggerak lebih baik lagi dan lebih lancar lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Fajar selaku partner di kelas 1C. Saya tadi menyimak Bu Mita membawakan pembelajaran, suasana kelas lebih aktif ya, murid-muridnya, kemudian lebih ceria anak-anaknya, kemudian ya menarik lah, berorientasi, pembelajaran itu jadi lebih fokus ke siswanya gitu, Masya Allah. Kemudian ya menyenangkan suasana di kelas, ceria anak-anak, dan intinya sesuai dengan makna dari konsep pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara atau Bu Mita. Sukses ya. Oke, anak-anakku sayang, setelah belajar bersama Bu Mita, bagaimana perasaannya? Oke, terus? Apa?